Saya agak berbeda dengan Rocky Gerung. Saya khawatir Rocky Gerung itu bisa stroke ngelihat permainan politiknya Jokowi ini. Semua di luar dugaan. Ya, ya betul. Iya, dan itu Rocky Gerung akan jadi capek untuk menganalisa gerak-geriknya Iya. Jokowi. Dia akan capek. Iya, Karena iya, Jokowi terus melakukan perubahan dan apa ya? Kalau dibilang kenakalan Jokowi menerobos demokrasi ini, iya dengan cara ini. Jadi revolusi mental yang dia bangga-banggakan tuh, ini yang kita nikmatin. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang seorang aktivis, saya katakan seorang legend. Kenapa saya katakan seorang legend? Karena beliau ini adalah pendiri Pijar yang sangat terkenal pada zamannya dan juga Prodem sekaligus Repdem. Bayangkan dia menjadi ketua dari aktivis itu, ya, organisasi aktivis itu, dan dia adalah seorang mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan. Tahun 2014 ketika Jokowi memenangkan pertarungan jadi presiden, beliau ini diangkat menjadi tenaga ahli utama di kantor presiden. Jadi bisa dikatakan sudah lengkap, makanya saya katakan tadi legend, karena sudah hampir mungkin, nanti beliau menjelaskan, mungkin sudah 40 tahunan ini menjadi seorang aktivis. Nah, siapa lagi kalau bukan Bitor Suryadi. Selamat datang, Ya, Bung Bitor Bang. Suryadi ya. Ya, terima kasih Bang. Segar pagi ini ya. Ya. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang santai pagi ini tentang bagaimana perkembangan dinamika politik yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa banyak orang menyebut-nyebut ya Pak Jokowi ini adalah seorang yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika ini sejak di awal tahun 2023. Ada yang mengasosiasikan capres-capres yang mengasosiasikan dirinya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah dari kandang banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bung Suryadi tentang perkembangan terakhir? Jadi ada tiga baca pres sekarang kan. Survei-survei sudah mengeluarkan berbagai hasil analisa yang bisa dikatakan dua baca pres yang sangat kuat, yang seimbang kekuatannya adalah Pak Prabowo sebagai salah satunya dan Pak Ganjar sebagai salah satunya yang lain. Nah, bagaimana komentar Bung terhadap dinamika politik sekarang ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi kalimat tadi yang bilang pakai salah satu, mereka nggak salah. Mereka orang-orang benar, ingin berbuat benar untuk menjadi benar. Maka mereka mencalonkan diri menjadi presiden. Betul. Jadi bukan salah satu Prabowo, bukan salah satu Ganjar. Mereka nggak salah. Mereka udah benar. Nah, jadi kita melihat perjalanan terakhir ya. Setelah tiba-tiba Muhaimin dan Anies mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, di kami kan ada Ganjar. Ya. Ganjar ini ditunjuk Ibu Mega tanggal 23 April di Batu Tulis. Ya. Kenapa Ibu Mega menunjuk Ganjar bukan Puan? Nah, di sini kita melihat bahwa Megawati sebagai sosok ketua Partai Demokratis. Artinya dia dengan Puan. Ketua Partai Demokrasi Perjuangan. Ya. Jadi dia dan Puan itu kan dia sebagai ibunya dan anaknya. Dan dia tidak menunjuk Puan untuk menjadi penerima petugas partai. Tapi lebih cenderung kepada Ganjar. Kenapa Ganjar? Karena memang dari awal angka elektabilitas Ganjar
itu sudah setahun lebih sejak dia peristiwa Banteng Celeng itu, angkanya lebih bagus. Jadi Ibu Mega mendengar suara rakyat. Suara rakyat itu kepinginnya Ganjar. Ya. Sehingga di batu tulis itu secara demokratis Ibu Mega membawa suara rakyat, suara kader partainya untuk mencalonkan Ganjar. Nah, Puan sebagai anaknya Megawati juga legowo untuk menunjukkan bahwa walaupun dia darah birunya Megawati, Ya. tapi dia bisa menerima kenyataan bahwa rakyat maunya Ganjar. Ya, betul. Maka Survei. sebagai kader partai, sebagai pimpinan partai, dia legowo, apalagi sebagai anaknya Taufik Kimas almarhum. Jadi bisa melihat kenyataan bahwa Ganjar lebih pantas ya. Problem keduanya adalah setelah Ibu Mega mengumumkan Ganjar, Ganjar bertarung di arena publik ya, melawan Prabowo, melawan Anies ya. Ya. Nah, angka itu yang akan menentukan apakah dalam perjalanan akhir nanti angka elektabilitasnya Ganjar terus semakin meninggi ke angka 40. Ya. Terus partai-partai pendukungnya terus bertambah. Kalau sekarang sudah ada PDI, ada P3, ada Hanura, Perindo, terus nanti siang katanya ada Demokrat. Ya. Artinya kerja-kerja politik baik itu SK yang untuk Mbak Puan sebagai kerja politik menghimpun partai pendukung, Melakukan lobby-lobby. lobby-lobby, atau kerja SK-nya Nanan Prabowo yang memantau terus kerja-kerja lembaga survei. Oh. Berapa setiap detik, setiap waktu perubahan-perubahan angka kenaikan Ganjar. Nah, di sisi lain kita melihat ada Prabowo. Ya. Prabowo ini pernah berpasangan Dengan Ibu Mega Ya. pada tahun 2009. Mega Prabowo. Ya. Nah, Mega Prabowo ini terkalahkanlah pada waktu itu sehingga Prabowo maju lagi sendiri melawan Jokowi. Ya. Nah, sekarang ini Jokowi kepinginnya calon penggantinya adalah Prabowo. Jadi Jokowi, Prabowo, Mega, Ganjar. Nah, dalam pertarungan dalam waktu dekat ini nanti, apakah mungkin keinginannya Jokowi, Prabowo presiden, Ganjar wakilnya, atau akan terwujud idenya Ibu Mega sebagai partai pemenang dalam kontestasi 2019 ingin menampilkan Ganjar presiden, Prabowo wakilnya. Ya, gini Bung. Jadi ini kejutan ini bagi saya. Kenapa saya bilang begini? Saya sudah banyak mengundang para pengamat politik, pemerhati politik ya. Ya kurang lebih ada 5 kali sesi untuk bicara tentang perkembangan dinamika politik. Belum ada yang berani mengatakan bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo itu loh. Belum ada yang mengatakan itu. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa pengaruh dukungan dari Pak Prabowo terhadap 2 calon ini akan bisa menentukan kemenangan. Karena menurut hasil survei 15% dari pengaruh Jokowi bisa menentukan kemenangan dari dua antara ini. Nah, jadi baru kali ini saya pengen nanya nih, apa kesimpulan dari mana Abang Tobung membuat kesimpulan gini, itu? Ya. Jadi perjalanan perpolitikan Jokowi itu kan dari 2012 masuk Jakarta. Ya. Jadi di situ gubernur. kan ada juga unsur peran daripada Prabowo. Ya. Dari Solo masuk Jakarta. Ya. Terus Jokowi menang jadi gubernur. Lalu Jokowi masuk jadi presiden berlawan dengan dengan Prabowo. Yeah. Jokowi melawan Prabowo terus diulang lagi 2019. Terus dunia bertanya, kenapa lawan tandingnya terus menjadi menteri?
pertahanan yang anggarannya besar, proyeknya besar. Nah itu yang tahu adalah Jokowi. Ya. Tapi dalam gerak badannya, kata gesturnya segala macam itu kita melihat memang terucap ya oleh Jokowi dia Di kepingin satu kesempatan ya. ya dia ingin Prabowo menggantikan dia di presiden. Nah, kondisi-kondisi itu yang saya ikutin terus. Jadi peristiwa dia di sawah segala macam Ya, bertiga. bertiga dengan Pak Nah, itu kan Ganjar. kelihatan ya. Terus Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan selalu memberi penampilannya kepada Prabowo. Saya tidak menapik itu ya. Jadi yang kita mau lihat ke ujungnya. Jika dalam perjalanan waktu ke waktu ini persaingan antara angka dukungan partai, dukungan elektabilitas rakyat kepada Prabowo dan Ganjar, saya pikir keinginan Ibu Mega dan keinginan Jokowi itu bisa bersatu ya. Kan musyawarah mufakat itu hanya mengumpulkan ketua-ketua partai aja untuk menyatukan mereka. Jadi kita lihat sekarang partai yang mendukung Prabowo ada 4 ya dengan elektabilitasnya sudah sekitar di atas 60. Terus yang di Ganjar juga semakin banyak partai sudah suara elektabilitasnya juga naik. Nah, mengingat pembiayaan ini menjadi besar sekali Pilpres ini. Kenapa tidak gitu? Dalam pertemuan-pertemuan nanti itu digagas musyawarah mufakat itu. Artinya Jokowi mengusung Prabowo Ganjar, Ibu Mega mengusung Ganjar Prabowo. Ini luar biasa ini. Karena pertemuan itu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi banyak-banyak kemana-mana. Jadi kalau kita lihat apakah itu demokratis? Demokratis. Rakyat sudah memilih melalui lembaga-lembaga survei. Jadi lembaga survei yang mengambil responden 1.200 itu di beberapa lembaga survei angkanya kita bisa lihat. Begitu juga dukungan partai-partai. Artinya partai-partai juga yang tadinya dulunya memilih presiden di parlemen bisa dilakukan juga dengan koalisi. Jadi koalisi ini berapa angka, koalisi ini berapa angka, mereka bersatu aja. Toh kita ini juga kan tidak masuk di dalam parlemen kalau kita mau. Jadi lebih baik begitu aja. Jadi harapan saya sebagai kader biayanya hemat, demokrasi Pancasilanya terwujud dengan cara musyawarah mufakat dan keterwakilan. Jadi 1.200 responden itu adalah mewakili ratusan juta pemilih. 200-an juta, 200-an. Ya, 200-an juta pemilih. Jadi sudah terwakili. Jadi terwakilin terpenuhi, musyawarah mufakatnya terpenuhi. Itu yang kita mau coba sorot gitu ya, kemana gerak-gerik ini. Ya, tapi begini Bung, ini luar biasa nih. Artinya begini, tidak ada satu orang pun yang punya keyakinan mengatakan bahwa Jokowi itu akan mendukung Pak Prabowo. Dan pada saat yang bersamaan tidak ada juga yang bisa memberikan semacam pendapat bahwa ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Ganjar ke sawah itu, dia memberikan simbol seakan-akan ingin mempersatukan mereka. Tetapi di dalam proses-proses politik yang terakhir ini, semua mengatakan ya tetap ada masih mungkin, kemungkinan itu tetap ada untuk mempersatukan Prabowo dan Ganjar. Tapi makin ke hari ke sini makin mereka mengatakan makin sulit untuk membuat prediksi itu gitu loh. Itu yang saya coba tanya lagi. Gini, Abang kan harus melihat menelusurin berdirinya koalisi-koalisi yang dibikin itu kan. Ada koalisi dengan Erlangga, ada koalisi dengan ini, dengan semua koalisi itu kan dalam perjalanannya kan terus berubah. Yang sana pindah ke sini, sini pindah ke sana kan gitu. Betul. Sehingga tersisalah ini. Nah, tiba-tiba Surya Paloh membawa Muhaimin kepada Anies kan. Ya, betul. Ini kan ada perubahan. Nah, terus sekarang yang tersisa itu Demokrat akan kemana, PKS akan kemana. Ini kan akan kita lihat dalam minggu-minggu ini ya. Betul, betul. Jadi kalau sekiranya nanti ada pergeseran seperti itu ya akan jadi satu paslon. Oke. Jadi gini, undang-undang dan peraturan itu kan
memang dilakukan oleh partai-partai politik ya. Ketua-ketua partai politik itu membuat undang-undang, membuat peraturan. Mereka yang bikin 20%. Mereka yang menentukan 20%. Mereka juga yang sekarang dipersulit oleh 20% itu. Iya, iya, iya. Nah, kecerdasan kalau kita mau bilang, orang-orang bilangnya pelangak-pelongok. Saya bilang kecerdasannya Jokowi nih, akal-akalan. Dia bisa mengambil peluang kesempatan itu. Jadi dia akan melakukan terobosan lah. Jadi kalau kemarin-kemarin itu dibilang saya akan cawe-cawe untuk mencalonkan presiden agar program-program saya, misi saya bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Dia cawe-cawe. Nah yang terakhir kan dia obok-obok. Nanti semua koalisi itu dia bongkar-bongkar. Tapi luar biasa nih. Ya kan, Saya bisa mengatakan Anda dukun politik. Kenapa? Saya sudah mengatakan pengalaman saya podcast dengan berbagai kalangan, pemerhati politik, ada juga orang-orang dari partai. Nggak ada yang bisa menjelaskan secara terang benderang, ya, tentang dugaan apa yang terjadi atau perkiraan terhadap perkembangan sekarang. Tapi Anda membuat sebuah skenario yang sangat... Saya agak berbeda dengan Rocky Gerung. Saya khawatir Rocky Gerung itu bisa stroke ngelihat permainan politiknya Jokowi ini. Semua di luar dugaan. Ya, ya betul. Iya, dan itu Rocky Gerung akan menjadi capek untuk menganalisa gerak-geriknya Jokowi. Dia akan capek. Karena Jokowi terus melakukan perubahan. Dan kalau dibilang kenakalan Jokowi menerobos demokrasi ini, iya dengan cara ini. Jadi revolusi mental yang dia bangga-banggakan tuh, ini yang kita nikmatin. Kita menikmati sekarang. Dia melompat-lompat gitu. Menerobos. Tiba-tiba kita dikagetkan dalam posisi yang... Nah saya pikir semua itu dia lakukan karena dia punya harapan dan cita-cita. Dia ingin mengantarkan bangsa ini melalui Prabowo dengan Ganjar. Nah problemnya problemnya hanya gini. Jokowi membanggakan Prabowo karena Prabowo menterinya. Ibu Mega membanggakan Ganjar karena Ganjar kadernya. Nah, porsinya ini, apakah ini yang jadi presiden, apa ini yang jadi wakil, dilihat dari hasil perkembangan survei. Jadi survei inilah yang akan nanti itu menentukan siapa kandidat presiden. Bung, sekali lagi ya, memang saya pernah juga mewawancarai orang yang bekerja sebagai staf di kepresidenan di tenaga ahli utama juga. Cuman belum pernah ada orang yang, ya makanya saya katakan tadi Anda legend, memberikan semacam wawasan baru mengenai dinamika politik yang ada sekarang. Nah apabila nanti memang kejadian yang Anda perkirakan ini terjadi, memang luar biasa. Kenapa? Karena memang dua tokoh inilah yang memonopoli jumlah pemilih. Hampir 80%. Hampir mirip dengan popularitas approval rating dari Pak Jokowi, 80 kan. Sementara ini tadi Anda bilang nih 36, 40, ya di situ-situ aja angkanya. Itu. Betul. Jadi Anda mengusulkan supaya nggak perlu ada pemilu gitu? Pemilu itu sudah berjalan. Pemilihan langsung ya. Jadi dengan survei itu sebenarnya rakyat langsung sudah memilih. One man one vote itu. Ya memang. Tanpa gaduh, tanpa caci maki, tanpa memfitnah, semua sudah berjalan. Semua orang yang di mana-mana sudah disurvei itu sudah memberikan suaranya ke sekian persen kemana, sekian persen kemana sudah terwujud. Jadi kita kalau mau cerdas, apakah itu Denny J.A, apakah itu si Kodari, akan melihat bahwa peran IT yang maju sekarang ini bisa mewujudkan maunya Bapak Bangsa. Jadi Bapak Bangsa itu dulu menentukan butir sila keempat musyawarah mufakat itu ditentukan begitu. Tapi dengan kemajuan IT ini kita bisa mendapatkan wujud lebih cepat. Itu lebih cepat dengan cara ini. Apa yang diinginkan Tidak masyarakat? perlu pakai kertas, tidak perlu pakai, tapi semua bisa terwujud. Yang digital. Penting demokratis. Orang yang ditanya oleh lembaga survei, dia menjawab dengan bebas, dengan demokratis. Bahwa dia Prabowo, dia Ganjar, dia Anies. Nah masalahnya gini Bung. Ada orang tetap memperkirakan 3 paslon akan maju. Kalau ide Bung Bitor tadi itu sangat sederhana dan cerdas, apabila hanya 2, ya kan? Jadi nggak perlu pemilu lagi, sudah ada potretnya kok berdasarkan analisa dari para surveyor. Tapi kalau tetap ada 3 yang maju, nah banyak orang menganalisa
yang salah satu paslon ini kemana suaranya nanti? Itulah yang akan menentukan selisih kemenangan kita nanti. akan lihat berapa hari ini ya, berapa hari ini. Kalau siang ini Demokrat Gabung pasti sama gabung PDI, PDI. berarti kan suaranya ke sana. Betul. Terus nanti kita lihat PKS Ya. yang belum kan Ya, kemana. kita nggak tahu gabung Terus kemana. Nasdem. Nah Nasdem itu kemana? Jadi dari situ sudah clear. Loh, Nasdem sama ini sudah jadi dong. Udah kan nggak perlu memerlukan lagi dukungan dua partai, sudah cukup. Nasdem dengan PKB. Iya, itu mungkin ya. Udah Jadi cukup. kan kita gini, kenapa kita landasannya lembaga survei? Dalam sejarahnya LSI-nya Denny JA kan dia cuma sekali merasa anomali ketika Jokowi melawan Foke. Oke ya, Ya, gubernur. 20 partai kan. Ya, ya. Tiba-tiba yang menang Jokowi, Ya. bukan Foke. Nah, terus lembaga survei itu kan kredibel. Dia sebuah lembaga yang bisa kita percaya karena margin of error-nya itu kan bisa Ya, cuma 1,0 2%, ya. sekian, 0, sekian. Artinya kalau itu diwujudkan dulu dengan pemilihan langsung yang kita dibilang apa? Real count itu, Ya. selisih dari lembaga survei Tidak banyak, ya. kan kecil. Kecil. Artinya ngapain kita harus lakukan itu kalau kita sudah pastikan margin of error-nya cuma sekian persen. Jadi setiap perbuatan kan pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Tapi kan mayoritas semua lembaga survei mengatakan si A menang, si B menang. Jadi bisa dari situ ukurannya. Setuju, Bung. Tapi kan gini, karena ada 3 paslon, yang menjadi penentu menurut banyak surveyor adalah paslon yang tidak masuk pada putaran 2. Gitu. Yang diperkirakan menurut statistik ya, 2 yang masuk ke putaran kedua itu Pak Prabowo dan Ganjar. Jadi nanti yang paslon ketiga ini yang tidak masuk pada putaran kedua ini akan tersebar suaranya nanti. Akan masuk ke sebagian ke Prabowo dan dihitung-hitung mereka kemungkinan siang ini kita akan dapat kepastian bahwa 2 paslon atau 3 paslon. Karena satu yang paslon kan akan nyangkut di KPK katanya. Jadi kalau sudah KPK juga bermain, sudah menjalankan tugas-tugas politiknya, ya berarti cuma 2 paslon. Enggak, harusnya KPK bukan tugas politik dong, Bang, Bung. Ya, kita tahu sekarang KPK minta dibubarin, kata Ibu Mega. Yeah. Mega minta dibubarin. Semua orang juga artinya dia melaksanakan tugas sebagai anti korupsinya nggak jalan. Malah jalannya yang seperti ini coba. Kan kenyataan bahwa KPK banyak menyembunyikan perkara. Perkara Muhaimin itu kan 2012. Kok dimainkan 1 bulan 2 bulan ini kan? Artinya kan dia bukan menyelesaikan perkara 2012. Tapi baru-baru ini Kejaksaan mengatakan tidak akan meneruskan perkara-perkara paslon yang jalan sekarang. Itu lain kantor. Ini lain kantor. Ini kantornya di Kuningan. Yang itu di Blok M. Ada beda dia. Jadi Anda yakin? Kita juga sebagai aktivis tuh jadinya lucu-lucu ngelihat politik ini. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Kok di luar nalar kita. Tapi nyata. Ya. Sprindiknya kemarin keluar coba bayangkan. Kemarin. Sementara hari ini dia punya jadwal di tempat lain. Ya. Artinya kejar-kejaran ini entah siapa yang dikejar, siapa yang dikejar. Yang jelas siapa yang dikejar, yang ditangkap kan gitu. Jadi Bung yakin bahwa ini cuma 2? Saya yakin 2. Paslon yang masuk ya. Karena itu suaranya Jokowi seperti itu. Dan suara orang-orang lain juga seperti itu. Kalau kita mau jeli gitu ya. Kok tiba-tiba Muhaimin ke Anies. Padahal selama ini dia tenang, manis, duduk dengan Prabowo. Terus siapa ini mendorong dia ke situ? Terus mendorongkan dia pula ke KPK kan ini. Kok permainan ini kalau bagi saya kasar ini. Jadi kok begini gitu. Tapi ya udahlah, mungkin nasibnya Muhaimin, kita lihat aja apa dia jadi cawapres atau dia bagaimana. Tapi pasti ada apa ya? Ada tawar-menawar di situ. Saya yakin itu. Kalaupun Muhaimin harus bermasalah di KPK, saya yakin tidak naas lah nasibnya. Kalau memang ini KPK-nya benar ya. Karena KPK ini sudah memanggil Muhaimin beberapa kali. Tapi kalau siang ini tiba-tiba ini hari Selasa. Selasa. Kalau ini kalau Jumat dulu sampai Jumat apa kalau dulu KPK itu? Jumat Keramat. Apakah ini juga Selasa Keramat bagi si Muhaimin?
Padahal ini kawan ya, Muhaimin ini kawan. Kami berkenalan tahun 90-an. Waktu dia mau jadi ketua PMII itu. Jadi kita sama-sama aktivis. Ya kalau saya kan pernah di penjara. Saya masuk penjara 2 kali. Oh, tahun berapa tuh? Tangkap berapa kali? Tahun 90, 80, 90 saya. Hampir sama dengan kawan-kawan di Bandung, kawan-kawan di Jogja itu. Waktu peristiwa-peristiwa 80-an, 90-an awal. Nah jadi kami itu saling paham lah ya. Kita ingin membangun demokrasi di era umur-umur kita lah ya, generasi kita. Nah tapi kalau sampai dia dikorban seperti ini saya kaget juga. Kemarin saya lihat Muhaimin sama Anies di Najwa Shihab. Saya lihat polos-polos saja ini orang mau dikorbankan apa enggak. Kan harusnya dia feeling kan. Feeling sebagai aktivis itu kekuatannya feeling. Jadi kalau dia baca kok tiba-tiba dia diajak ke Anies sementara dia sudah di Prabowo. Terus tiba-tiba surat sprindik muncul. Ini harusnya dia berpikir ulang. Ada apa? Anda bilang tadi feeling. Anda Bung sebagai aktivis. Jadi punya feeling juga ketika mau masuk penjara waktu itu? Ya memang kami, kalau kami sudah aksi itu kami sudah bawa sikat gigi, bawa celana pendek, bawa kaos, terus bawa anduk kecil. Ya udah siap mental ya? Ya kami yakin pasti ditangkap gitu. Karena kami bikin tolak Soeharto tahun 93 itu, tolak Soeharto menjadi presiden lagi. Terus muncul kawan-kawan berikutnya seret Soeharto ke pengadilan gitu-gitu. Terus kami sendiri pada waktu peristiwa pemberedelan itu kami aksi ke depan kantor Harmoko, gantung Harmoko, gitu-gitu tuh spanduknya. Jadi dari spanduknya itu sendiri baru selesai ditulis kita sudah yakin kita ditangkap nih ya, tangkap. Jadi kita yakin gitu, karena tulisan-tulisan kita ini seperti itu. Jadi turunkan listrik atau turunkan Soeharto. Jadi Nah, udah punya feeling iya. ya. Ketika kita melakukan Dulu kita aksi bikin komite penurunan tarif listrik. Ya, komite mahasiswa penurunan tarif listrik. Itu kita berapa kali berurusan dengan penangkapan itu. Nah, jadi perjalanan itu membuat kita matang. Ya. Bahwa sekarang banyak anak-anak muda yang lebih terkenal, lebih berperan. Ya, memang waktunya, momentumnya berpihak kepada mereka. Ya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya kan itu ya. Jadi pada waktu kita masih tahun 80-an segala ya namanya Adian segala macam itu kan masih ikut barisan kita. Sampai 90-an lah. Terus kita masih nongkrong demo-demo di Ponorogo. Kelompoknya Budiman baru datang dari Jogja itu 96-an. Jadi kita masih memimpin tuh 93, 94 tuh di Jakarta masih kita. Kita bikin KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Itu kita bilang juga di dalam tulisan itu. Teruskan pemilu atau bubarkan. Gitu. Tulisan-tulisannya seperti itu. Terus kita bikin juga waktu Sabtu Kelabu itu di Universitas Filsafat Jakarta itu kita bikin apa yang harus dilakukan oleh Mega. Terus penyerbuan semua itu. Iya. Jadi kita bandel. Jadi kita kenal semua tuh jenderal-jenderalnya yang waktu itu. Jadi ya kita nggak gubris lah. Oke, sedikit dulu. Nah pada waktu peristiwa penculikan, kalau kita kan sudah pernah ditangkap, sudah pernah dikurung di Polda. Jadi kami nggak mungkin diculik, karena mereka sudah punya data orang tua kita siapa, kita apa segala macam. Nah penculikan dilakukan oleh rombongan yang dari Jogja, dari Surabaya, dari mana? Karena itu tentara belum punya identitas mereka. Jadi Suyus ditangkap, ini Hendra ditangkap semua. Karena mereka belum punya file. Kalau kita udah berapa kali ditangkap, jadi file kita udah ada di Polres, sudah ada di Kodim, udah ada. Jadi nggak mungkin. Oke, Bung, coba kita terusin dulu. Ada dua. Jadi kemungkinan adalah Prabowo jadi presiden, Ganjar jadi wapres. Dengan ide musyawarah untuk mufakat ya, tidak perlu ada pemilu. Atau Ganjar presiden, Prabowo jadi wapres. Jadi sama-sama dua pihak ini tanda petik ya, Pak Jokowi
punya kemauan dan Ibu Mega punya kemauan kan bisa terlaksana. Iya. Nah sekarang yang menentukan posisi siapa jadi capres siapa jadi wapres adalah survei. Musyawarah mufakat itu. Iya dasarnya itu survei. Survei. Bagaimana cara Megawati ya. itu sangat patuh dengan angka-angka survei. Oh. Jadi dan Jokowi kemarin juga Ya. di awal-awal juga bilang kita akan menunggu hasil-hasil survei. Ya. Jadi ada nuansa-nuansa yang arahnya memang sudah ke sana. Jadi saya cuma membaca. Kalau saya tetap masih anggap ini gagasan Bung aja. Karena apa? Ini sangat berbeda dengan semua orang. Tapi saya Gagasan Jokowi sama Mega. Saya hanya menyampaikan. Iya, terima kasih. Tapi saya percaya karena Anda di istana 5 tahun kan gitu. Tapi anyway, yang penting kan ini pencerdasan kepada masyarakat ya. Iya. Saya sangat menarik, saya sangat tertarik dengan analisa Anda. Cuman sekarang bagaimana menentukan siapa jadi presiden, siapa jadi wapres? Saya pikir nanti itu biarlah masuk ke rapat-rapat musyawarah di antara para ketua-ketua partai. Oh. Jadi Ibu Mega sudah memimpin ketua partai pertemuan kemarin. Ya. Kita berharap nanti Prabowo menghimpun juga ketua-ketua partai yang ikut dia. Ya. Itu aja. Jadi mereka ini melakukan penyerapan dari aspirasi masyarakat melalui survei masing-masing. Ya. Nah kalau survei-survei ini berbeda antara satu dengan yang lain? Kan ada akumulasi nanti. Jadi yang jelas itu kalau kita mau rinci ada 6 kalau nggak salah. Atau ada 7 lembaga survei yang sudah terus melakukan. Ada politik ini segala macam itu. Ada angkanya. Bulan ini sekian. Bulan ini sekian. Terus saja tuh. Ini yang paham nanti Nanan Prabowo itu anaknya Ibu Mega. Ya, dia yang paham karena dia punya tugas. Room itu apa namanya itu. Ya. Studio room untuk memantau itu. Nah, saya dengar di kalangan PDIP masih ada misalnya yang menginginkan Puan. Ya. Ya kemarin lihat saya Puan. Ya, terus apakah mungkin ya kalau ini kan rembukan semua itu musyawarah mufakat. Apakah mungkin Puan bisa jadi wapresnya Prabowo? Bisa. Kenapa nggak bisa? Oh. Bisa. Apa dasarnya nih? Jadi kan gini, dalam surat yang saya baca, yang dikeluarkan di Batu Tulis, itu kan ada 3 surat. Ya. Surat pertama untuk Ganjar sebagai petugas partai, menjadi calon presiden. Surat kedua untuk Puan. Melakukan lobby-lobby. SK penugasan untuk lobby-lobby kepada Partai. partai-partai untuk menjadi pendukung Ganjar. Ya. Surat ketiga dikasihkan kepada Nanan Prabowo untuk memantau hasil-hasil survei. Nah, sampai hari ini kita katakan hasil kerjanya Puan sudah sekian partai. Ya. Hasil kerjanya Nanan sudah sekian elektabilitasnya Prabowo, Ganjar. Ya. Nah, dari hasil 2 ini apakah mungkin DPP PDI dipimpin Ibu Mega melakukan evaluasi? Ya. Nah, kalau dari hasil evaluasi itu menyatakan Ganjar semakin meningkat, maka Ganjar. Oh. Tapi kalau suara Ganjar semakin merosot, ya harus diganti. Evaluasi kan. Jadi evaluasi itu bisa Ganjar dipertahankan atau Ganjar diganti atau posisinya diturunkan. Ya, kalau Ganjar diganti berarti gantinya Puan. Kalau dia di evaluasi posisinya kedua berarti dia wapres. Luar biasa. Kan gitu aja. Kan metodologinya begitu. Bahwa ini sah suara rakyat, ya dong. Siapa bisa mengintervensi seseorang melalui survei dia mendukung Ganjar? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Orang dari telepon langsung oleh lembaga survei atau diwawancara langsung. Kan demokratis. Oh, saya suka Ganjar. Mau apa? Nah, bahwa hasil survei lembaga itu Ganjar sekian persen, Prabowo sekian persen, Anies sekian persen, ya seperti itu. Itu aja yang diikutin ya. Itu aja. Ngapain lagi kita harus mengulang itu? Karena selisih real account sama hasil survei itu kecil sekali. Iya, tidak beda-beda. Iya kan? Kenapa harus diulang? Kalau lembaga survei, ada lembaga survei 7 atau 8 menyatakannya begini-begini, terus real account juga begini, kan buang duit. Iya. Jadi usulan Anda nggak perlu ada pemilu lagi kan? Sudah selesai.
Sampai nanti kan KPU yang menentukan. Oh, iya, iya. Kan ini survei terus berjalan. Luar biasa ini. Survei terus berjalan. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, yang kita akan lihat nanti dalam perjalanan umpamanya apa? Kita nggak mendoakan ya, karena Mohaimin kawan saya. Ya. Kalau Mohaimin nyangkut nih Ya. di KPK, berarti kan ada suara 2 partai lagi yang belum dihitung kan? Dia mau kemana nih? Nasdem mau ikut kemana? Ya. Terus PKB. PKB mau kemana? Ya, ya. Kan itu. Berarti kan suara itu terbelah. PKS juga. Iya. Belum, ya, ya. PKS. Itulah yang kita akan nantikan beberapa bulan ke depan. Ya, karena kan sudah mulai ini kan. Sudah mulai makin merucut itu. Merucut ya. Karena gini, saya kan juga melihat begitu banyak orang datang ke ke PDI Perjuangan untuk menjadi cawapres. Kan belum juga. Ada si ini datang, ada Andika datang, ada ini datang. Sandi datang, kan belum juga. Iya. Jadi mereka ini nunggu apa gitu loh. Begitu juga yang ke Prabowo. Iya, iya. Iya kan? Setuju. Ada Eri. Koalisi sudah besar. Ya. Jumlah elektabilitas partai cukup. Tapi kan belum diumumkan. Ya, tapi luar biasa Anda punya Ini- prediksi ini. Ini apa sih yang ditunggu? Jadi antara dua ini, gagasan atau prediksi, kita nggak tahu. Mari kita lihat aja nanti Iya. terjadi. Kan kita bertanya, Luar biasa. nunggu apa sih sudah? Kok nggak diumumkan juga? Nah gitu. Iya, iya. Ternyata dia menunggu angka ini sampai maksimal, Ah. ya kan? Sudah stuck, Sudah, baru iya, iya. digabungkan. Apakah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? Nah ini Atau bagaimana? atau Prabowo Puan. Ya. Ya, makanya ya iya iya. Itu bagaimana Jokowi lah. Jokowi ini nakal deh. Semua diterobos sama dia. Dicawi-cawi. Pertama saya tidak akan cawi-cawi. Sudah tuh dia merenung. Kalau dia nggak cawi-cawi, berarti dia ditinggal orang kan? Iya. Ah, itu bisa bubar nih program dia. Saya akan cawi-cawi. Dia cawi-cawi. Semua orang nurut lagi. Semua orang patuh. Iya, iya. Partai itu ditariknya ke sana, ditariknya ke sini. Yang punya kasus bawa ke sini, dikumpulin di sini. Kan di kampus. Jadi ngomong-ngomong, kenapa Oh, kita tarik sih. kenapa kita sampai tersulap, terhipnotis oleh Pak Jokowi menurut Anda? Ya saya lihat mungkin konsultan politiknya ya. Konsultan politiknya orang hebat. Terus dia melakukannya dengan tulus. Ya, ya. Jadi kita ikut bego juga jadinya gitu. Jadi kita dibikin bego sama Jokowi nih. Dia hari ini berubah, hari ini udah begini nih. Besok ada begini. Jadi kita ikut aja. Iya, kita percaya, kita percaya. Iya, iya, iya. Heran juga saya. Tapi sampai kadang-kadang ini memang nggak bisa dilawan ya. Padahal dia menantang. Saya kepingin ada demo kata dia. Ya, nggak muncul-muncul tuh demo. Sekali demo dia kabur. Yang 212, 214 dia kabur. Coba, kan ngeri juga tuh. Iya, iya. Jadi ada yang di luar kemampuan dia ternyata terbukti itu. Oke, Bung, sebagai aktivis saya mau tanya bagaimana sikap Mas Budiman Sujatmiko menurut penilaian Anda sendiri sebagai aktivis? Kawan. Ya, kawan dong pasti kan? Jadi Budiman itu bermasalah dengan umurnya sendiri. Seumur dia ikut partai, udah hampir 20 tahun, dia nggak dipercaya partai untuk memimpin apapun. Dia pernah di komisi, dia pernah di fraksi. Seharusnya sekelas dia wakil sekjen atau wakil ketua fraksi atau sekretaris fraksi atau di komisi. Nggak ada. Nah, kawan-kawan kami yang bareng-bareng kami nih, si Anu di sana udah jadi itu, si Anu di sana udah jadi itu, di sana jadi Anu. Kan orang muda itu kan mencari kesempatan dan peluang. Nah kalau dia tertutup, dia lompat, ya wajar gitu. Ya, ya. Dan itu kan hak pilih dia. Ya, ya. Nah kalau seperti saya lompat, mau jadi apa saya? Di sini aja nggak jadi apa-apa, mau cari tempat lain kan? Akhirnya saya tetap aja di sini gitu. Cuman saya ngikutin Jokowi aja. Ibu Mega itu tulus. Ya. Apalagi waktu ada Pak Taufik Kimas, saya bisa berperan lah ya. Oh. Tapi sekarang nggak ada lagi yang perhatiin kita, ya udahlah. Kita mau bilang apa? Kita mau lari kemana? So politik tuh gitu-gitu aja kan. Kita bisa bayangkan semua orang berpartai, ikut partai banyak. Sekarang sampai 14 partai. Dan nanti ujungnya kan ke situ. Merucut ya. Seperti yang disebut sama Bambang Pacul. Korea ini kan bagaimana juragannya kan gitu. Jadi mau bikin undang-undang ini, undang-undang perampasan hak korupsi, mau dia tunjuknya ke atas. Nah di atas itu kan ini
Semua bermasalah. Oke. Sekarang mengenai Bung Effendi. Ini siapa? Itu kan juga senior juga. Pandangan Anda mengenai Bung Effendi Simbolon. Saya siap bertanding dan bersaing sama dia untuk merebut menjadi sekjen partai setelah Hasto selesai. Hasto sudah 10 tahun. Jadi nanti angkat maju itu Effendi Simbolon, Ara Sirait, atau Aryo Bimo. Saya siap bertanding. Siapa yang dipercaya Ibu Mega di antara kami berempat? Siap. Wah, luar biasa. Harus begitu cita-cita. Ya. Kalau enggak jadi apa-apa. Ya, saya doakan, Bung. Saya doakan dulu. Kita nggak jadi apa-apa. Iya. Saya pengen jadi sekjen partai. Wah, luar biasa itu. Iya dong. Itu cita-cita. Waktu saya bikin Repdem sama Pak Taufik Kimas, udah kita diskusikan. Saya bilang, saya pengen jadi sekjen partai. Makanya saya punya gagasan terus lah. Untuk supaya partai ini lebih demokratis. Karena demokrasi di partai kami kan sedang diperjuangkan. Iya. Jadi kalau nggak terwujud ya dalam perjuangan mau nggak bisa disalahin. Iya, Jadi Budiman mungkin melihat ini nggak terbuka. Iya. Jadi nggak terbuka, dia pengen cari jalan lain ya. Jadi peluang Ara menjadi salah satu sekjen juga terbuka ya? Terbuka. Nah, ya. Saya akan siap bersaing sama Ara. Walaupun bapaknya tokoh, ya kan? Bapaknya yang tokoh. Iya. Nah, dianya kan masih bersaing sama kita. Iya. Nggak ada kesempatan kita kan gitu. Iya. Saya yakin Anda juga tokoh Ya. kawakan gitu kan. Masih toko toko sembako gitu. Masih, pasti ada Anda peluang. merendahkan diri itu namanya. Sembako besar loh. Oh Iya, kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi oke, tadi Ara udah saya tanya Budi. Ara? Ya, jadi prospeknya menjadi salah satu Ya. sekjen nanti ya. Ya. Anda kemudian Effendi Simbolon, satu Ya. lagi Aryo Bimo. Aryo Bimo. Oh. Kita siap Tempur. bertempur, bersaing, bertanding. Tahun berapa itu? Tahun depan setelah pemilu 2025. Bulan berapa? Awal tahun biasanya. Oh. Pas dekat-dekat ulang tahun. Ya, jadi sekjen lah. Bitor kan, Ya, sekjennya luar PDI biasa Perjuangan, itu, luar kan? biasa. Luar biasa. Saya bangga mewawancarai Iya dong. seorang calon sekjen kan. Calon sekjen. Iya. Oke? Nah, kemudian saya mau tanya lagi sedikit terakhir. Usia Bung Bitor berapa sekarang? 60-an lah, 64, 65 lah. Tapi masih muda sekali. Sebagai partai kan kita harus mencari anak muda terus. Ya. Sebagai kader. Nah, bergaul dengan anak muda itu yang bikin Makin kita muda semangat. ya, benar. Taufik Kimas mencari saya. Karena dia ingin berkawan dengan orang-orang muda. Saya kumpulin anak-anak muda. Jadilah Repdem itu. Oh. Semua anak muda semua. Senang Pak Taufik. Setiap malam dikumpulin, ngobrol gitu. Ada Masinton. Masinton ya, Masinton. Itu juga Repdem dulu ya. Ya, sama-sama kita. Ya. Kalau Eriko gimana Eriko? Suster Duga. Saya kurang dekat, jadi kurang begitu paham. Tapi dia ya pengurus partai. Tapi dia sudah berapa tahun di DPP ya? 10 tahun mungkin ya. Dia pernah di DKI juga. Iya. DKI 5 tahun. Ya mungkin dia jadi pengurus partai udah 15 tahun. 15 tahun ya. Stagnan. Nggak Gimana boleh mengenai Adian? Sekarang saya dengar dia memberikan semacam opini mengenai Prabowo dan seterusnya teman-temannya. Ya dia mencari celah Hmm. mendapat pendukung dari orang yang benci sama Prabowo. Oh iya. Jadi setiap orang yang benci sama Prabowo menjadi pendukung dia. Jadi dia menghimpun suara dari orang-orang itu. Ada orang-orang lain dengan cara simpati. Ya, nggak mungkin Tapi ikut. ya kita bilang pemilu pertandingan, persaingan. Ya kan si Anu begini-begini, Ganjar begini-begini. Nah, mencari pendukung Ganjar yang caranya begini. Ada. Ini caranya Adian. Adian pakai kaos banyak-banyak, jangan pilih penculik. Kan? Iya, kan? iya, itu yang saya lihat. Ya bagus lah. Yang baca berapa orang. Tapi kalau generasi sekarang ini kan udah jauh ya. Jadi anak-anak muda Memorinya sekarang- nggak nyampe Iya. lagi ke sana ya. Anak-anak muda sekarang ini kan melihat peluang dianya, bukan peluangnya para orang itu kan. Anak-anak muda sekarang itu Apa maknanya bagi saya gitu ya iya, kira-kira ya. Itu. Jadi si A menjadi presiden Ya, apakah manfaatnya peluang bagi mereka saya. apa. Jadi berarti programnya yang menentukan Iya, justru ya. Iya. Jadi kita lihat nanti Prabowo program apa tentang tenaga kerja, Ya. tentang peluang kan gitu. Tapi tentu balik lagi kepada opini Anda tadi. Kalau ini terus sebelum
Kan 3 bulan lagi nih kan Pak? Ya, Kalau 3 bulan lagi nih, Anda bilang tadi pemilu sudah jalan, ya berarti kan isi pikiran mereka akan digabung. bisa jadi. Iya. Iya. Jadi nggak ada perbedaan lagi antara dua pasang Ya, yang makanya sekarang. kita Ya. akan lihat berbagai cara Ya. A, B, C, D, F untuk menghimpun suara kemenangan kan. Ya. Satu di antaranya tadi setelah ini dilakukan disurvei berapa banyak orang yang suka ke Prabowo, suka ke Ganjar kan itu kan akan kelihatan. Ya. Ini kan pemilihnya anak-anak muda ini kan. Mereka sekarang 40% dari pemilih. Jadi mereka sangat menunggu dulu proses-proses yang Iya. Anda inginkan ini, yang Iya. ada prediksi ini ya. Iya. Mudah-mudahan Jokowi bisa main sulap kan. Disulap-sulap. Kita ikutin itu aja. ikut Oke, Jokowi aja. sekarang feeling Anda sendiri, siapa yang jadi presiden? Andai kata misalnya, andai kata nih ya, Prabowo dan Puan, siapa yang jadi presiden? Hasil survei kan. Iya, feeling sekarang. Kan survei kan akan berjalan terus. Puan itu kan begini. Nah, Puan itu orang yang sadar. Dengan kesadaran politiknya, dia nggak memaksakan. Jadi kalau dibilang Ibu Mega dia menjadi wapresnya Ganjar, wapresnya Prabowo ya dia ikut. jadi ya. Iya. Satu di antaranya kan dia nggak berontak ketika peristiwa Bogor, batu tulis. Ya. Ketika SK-nya diberikan kepada Ganjar. Sementara kawan-kawan kiri kanannya kan berharap dia yang Iya, dapat. iya, iya. Tapi dia pasrah. Begitu dia dapat surat, terus dia ditugaskan untuk melakukan kegiatan politik kepada partai-partai lain, dia lakukan dan maksimal. Dan hari ini dia bertemu sama Agus Harimurti lagi kan. Iya, iya. Setelah lari-lari di Senayan itu kan. Iya. Saya senang aja. Terus waktu perayaan di Semarang Iya. yang sangat besar itu ya, Iya. kan memberikan pidato, memberikan tongkat adalah. Tongkat itu. Ya. Ada yang mengatakan begini, pidatonya Puan bisa menyentuh semua orang yang akan datang, 33.000 itu. Iya. Tapi pidatonya Ganjar katanya nggak kena katanya, gimana itu? Iya. Puan itu kan pengurus partai. Pengurus partai yang sudah bertahun-tahun dan dia kan orang tahu dia anaknya Ibu Mega. Nah terus? Jadi tentu nama dia itu sampai ke ranting-ranting di seluruh Indonesia itu bahwa Puan itu Penerus. Ibu Mega. Kan beda dengan Ganjar. Hmm. Jadi jauh lah. Tapi Ganjar dengan masyarakat umumnya Ganjar lebih Diterima. tinggi. Itu kenyataan. Lebih populer. Ya, jadi Puan mengalah dalam posisi itu. Tapi kalau Puan sudah seperti kemenangannya Ganjar di Jawa Tengah kan juga perannya Puan kan. Iya, karena dia begini. ketuanya. Karena begini, Bung. Kalau sudah ada kesepakatan mufakat tadi, ya kan? Ganjar itu kan PDIP, Puan itu PDIP. Kalau bicara kesepakatan antara PDIP dengan grupnya ya, dengan koalisi dan Gerindra dengan grupnya, koalisinya. Kalau udah bicara kesepakatan, itu kan siapapun yang dipilih, ya kan benar nggak? Ya, Siapapun yang dipilih dari, didelegasikan. ya didelegasikan. Ya, Ya, karena kalau dilihat dari dari sejarah, ya. kan dulu keluarga dari Pak Prabowo kan pernah punya partai juga di atas Ya. kan. Ini juga kan punya pemimpinnya Soekarno kan pada waktu itu. Jadi artinya kalau dibuat jadi simbol rekonsiliasi, ini kan lebih kuat sebenarnya. Ini tuh garis keturunan langsung dari Pak Soekarno, ini dari Pak Sumitro. Menurut Anda gimana? Saya nggak pernah Kalau sudah mufakat? Saya nggak pernah menurut. Saya membantah. Saya Bukan. Oh, oke. Bukan menurut saya. Pertanyaan ini saya ganti. Pikiran, gagasan Bung Bitor, mana lebih pas ini? Antara Puan dan Prabowo dan antara Ganjar dan Prabowo? Kalau kawan-kawan pengurus partai yang dekat sama Puan, kebagiannya pasti Puan ya. Seperti yang dipimpin oleh Bambang Pacul ya. Oh. Itu udah pasti Puan. Jadi Bambang Pacul dan Jawa Tengahnya itu karena dia ketua DPD di sana, kepinginnya Puan. Tapi bagaimana nanti ya kesepakatan begitu nama Puan dijadikan keputusan oleh koalisi, apakah semua partai koalisi itu sepakat Puan? Karena mereka tahu, mereka berkenalan dengan Puan kan lebih lama. Jadi ketua partai ini kan tahunya Puan tuh Ibu Mega. Kalau mereka bersepakat nanti di situ di koalisi itu Puan, ya Puan. Jadi ada lobby di situ lagi nanti.
Oh, yang menentukan justru Iya. lobby-lobby di antara itu ya. Ya, musyawarah mufakat itu kalau memutuskan Puan, ya Puan berdampingan dengan Prabowo. Kita lihatlah. Kita lihat ya. Tapi Jokowi memang luar biasa. Lihat aja tuh gerak-gerik anaknya kan. Tiba-tiba begini. Saya tuh jadi seringan apa ya? Sering mengagumkan dan Mengagumkan. luar biasa Ya, gitu loh. ya, ya. Jadi tiba-tiba anaknya pakai kaos Prabowo gitu. Ini nyeleneh gitu. Tapi ini yang tidak disangka-sangka orang. Gitu. Ya, 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 ya. Kok dia bisa begini? Terus anaknya mengumpulkan relawan-relawan yang mendukung Prabowo, sementara partai begini. Jadi partai ini disibukkan ngurus anak-anaknya Jokowi ini loh. Mau dipanggil lagi, mau panggil, nanti mau dipecat, apa saya pikir gitu loh. Aneh gitu loh. Jadi di partai itu sebelum Budiman keluar dengan secara dramatis gitu ya. Ya. Kan sebelumnya ada Eva Sundari. Eva Sundari udah berapa kali juga jadi anggota dewan. Ya. Dia dengan pelan-pelan aja pindah ke Nasdem. Nggak ada gaduh. Nah, Budiman memanfaatkan itu dengan cara dia. Ya, ya. Dia bikin begini, terus semua orang sampai internasional juga mengomentarin Budiman. Nah, tapi kembali kepada Pak Jokowi dengan pribadinya. Memang apakah titisan kepemimpinan itu turun ke Gibran menurut Anda? Politik itu kan kepentingan. Betul. Jadi kepentingan itu bisa kepentingannya Jokowi, Betul. bisa kepentingannya Prabowo. Ya, tapi saya lebih melihat apakah bakat-bakat leadership itu turun dari Pak Jokowi ke Gibran? Ada. Oh. Dia bikin Solo lebih bagus katanya. Ya, lebih ya, baik. ya, betul, betul. Terus utangnya lebih kecil. Ya, Kalau Jokowi kan banyak utangnya. Jadi masih bagus lah. Jadi bisa juga nanti kita disulap Gibran lagi ya, Ah, yang akan datang. saya kurang dekat sama dia. Oh. Kurang dekat. Tapi saya mengikutin Ya, ya. jadi statement-statement politiknya waktu Budiman dipanggil terus belum dipecat, terus dia komentar Ya, kan, ya, ya. belum dipecat ya katanya. Kan nakal-nakal. Di PSI tuh. ya, di PSI Iya. ya. Jadi saya pikir DPP PDI dikerjain terus nih sama orang-orang Solo ini kan. Ya, ya. Masa mereka sebentar-bentar bikin begini? Tahu lah. Kalau saya yang jadi sekjen, saya lebih lunak lah. Ya, ya. Saya menganggap semua dinamika sebagai partai demokratis harusnya memecat orang tuh ada 2-3 perhitungan ya. Kemarin kan satu dipecat juga tuh Cinta Mega Ya, ya, di DKI. Ya, ya. Dipecat gara-gara dia buka handphone judi lah gitu ya. Jadi partai ini dalam perubahan keadaan ini kan harusnya bisa Semakin demokratis. ya adem lah. Nah, sekarang gini. Anda percaya nggak ke depan Puan bisa menjadi estafet kepemimpinan PDIP, Ya, ketua PDIP? bisa. mempersatukan? Bisa saya lihat. Apa alasannya, Bung? Puan kan pengalaman banyak, Ya. bagus. Dan dia di partai udah lama, udah mateng lah. Ya. Nah, problemnya kan cuma peluang dan kesempatan. Ya, 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 ya. Jadi kalau dia tertutup karena umpamanya Ganjar sampai 2 periode, dia baru terbuka sekitar umur 60 kan, menjadi presiden. Masih bisa. Masih. Iya. Prabowo aja maju Iya. 70 kan? Iya. Prabowo maju terus dia. Iya. Jadi Anda yakin dia akan bisa memimpin PDIP nantinya ya? Bisa. Ya. Tapi memang ada kawan bikin perhitungannya begini. Keinginan Prabowo dan keluarganya bahwa dia ingin jadi presiden harusnya diwujudkan. Itulah melalui Jokowi. Nah, kalau sekiranya kesehatannya kurang bagus, memang kan Puan bisa menjadi wakil. Jadi kalau datang kunjungan ke daerah, mungkin bisa diwakilin Puan. Kalau Prabowo-nya nggak bisa. Jadi ada yang kepingin. Oh, idenya Prabowo, begitu ya? Puan. Oh iya tadi ya. Prabowo Puan. Tapi kita lihat dalam kontestasi ini kan yang bertanding Prabowo Ganjar. Ya, Nah, itu kita lihat lagi dari sisi yang lain. Jadi tergantung perkembangan Ya. dari kesepakatan mufakat antara partai-partai ya. Iya, tapi semua yang kita bicarakan ini akan bubar kalau tiba-tiba siang ini saya yang heran tuh kemarin tuh Ibu Mega kumpulin orang
ketua-ketua Iya, partai, iya, iya, iya. tapi bukan mengumumkan calon Wapres. wapresnya Iya, iya. seperti Anies sama Muhaimin, malah tim suksesnya kan. Jadi Iya. ada sesuatu yang ditunggu. Jadi saya pikir ini semuanya masih menunggu-menunggu. Menunggu ide Anda tadi. Iya, mudah-mudahan. Dan ide Anda sangat murah, efisien, Dan- tidak perlu. Dan wujud daripada demokrasi Pancasila. Iya, iya. Demokrasi Pancasila, perwakilan, mufakat. Iya, iya, iya. Kan? Jadi nggak perlu gontok-gontokan, nggak perlu. Nggak ada fitnah lah. Nggak beda lagi. Survei, bikin spanduk-spanduk supaya Iya. rakyat tahu siapa-siapa yang maju, boleh. Anda tadi mengatakan 1.200 sampling merepresentasikan 1.200 elit di Iya. di DPD, MPR. ya, MPR. Sama begitu. Jadi selama ini kan untuk menunjukkan lembaga survei itu kredibel, penduduk Indonesia ini kan pemilihnya sampai 200 juta, jutaan, 200 juta. ya kan? Betul. Cuman yang di survei 1.200. 100, 1.200 meyakinkan keterwakilan kan, mewakili jutaan orang 200 juta. ini dengan 1.200. 1.200 ini ke sini berapa persen, ke sana berapa persen, Iya, ke iya, sana berapa iya. persen. Iya, iya, Dan iya. kita yakinin ini. Iya, iya. Kenapa harus kita ulang lagi di DPR? Di MPR. Iya, iya. Pakai biaya sogok segala macam. Iya, Biaya iya. sogok. Iya. Orang lagi naik motor ditanya, berhenti. Siapa dia segala macam. Dia tulus menjawab, saya suka ini, saya suka ini. Kenapa? Begini, begini. Nah, ada gagasan dari Ketua MPR sekarang bahwa nanti tugas MPR itu dikembalikan lagi seperti dulu. Bagus itu. Jadi supaya tidak banyak biaya keluar untuk melakukan Ya. demokrasi seperti yang sekarang. Iya, betul. Setuju Anda itu? Bambang Susatyo. itu ada di grup saya juga. Jadi di grup saya itu gini, ada sekelompok orang Ya. kepingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ada yang sudah pro yang sekarang, sistem pemilihan langsung katanya. Ya. Secara langsung ini lebih demokratis, hak-hak rakyat diwujudkan segala macam. Soal biaya, soal apa? Sogo politik segala macam itu urusan lain. Nah, saya mempelajari itu, maka saya ketemu cara ini. Oh, Cara yang saya tadi Anda tahu usulkan ini. tadi ya. Jadi Oh. saya pikir boleh kita kembali atau kita wujudkan demokrasi Pancasila dengan sistem mufakat musyawarah Ya. itu dengan keterwakilan. Nah, caranya saya Survei. pergunakan kemajuan Teknologi. ini, IT ini. Jadi semua orang yang disurvei ya itulah perwakilan. Kenapa harus diulang? Ya. Ya kan? Terus suara partai kan masih di koalisi. Koalisi itu bawa suara partainya kan. Ada 6 partai koalisinya jadi 70% ini. Jadi suara rakyat sudah ada, suara partai-partai sudah ada yang terwujud oleh koalisi kan. Ya. Tinggal musyawarah mufakat. Luar biasa ini. Iya kan? Iya. Ya, jadi nanti pun kalau ada sistem kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 lagi, survei ini akan tetap jadi rujukan ya. Iya. Jadi gini, tahun 45 pada waktu kita baru merdeka, Bapak bangsa itu dia belum tahu akan ada maju teknologi ini kan. Nggak ada. Dia tidak tahu ada sistem statistik survei kan. Belum ada kan. Belum ada juga handphone yang seperti ini kan. Yang orang bisa memberikan pendapatnya secara pribadi melalui handphonenya, tidak perlu ke TPS. Jadi tahun 40-an 50-an itu terwujud sekarang dengan cara yang modern ini. Kenapa nggak digunakan? Kenapa nggak digunakan? Kenapa orang harus berbondong-bondong ke TPS? Harus mencetak kertas, mencetak apa segala macam. Ya kan? Harus bikin tenda segala macam. Petugas-petugas Harus meninggal beribu orang. Ribuan orang meninggal ke TPS kan? Iya, Kan dengan iya. cara ini lebih bagus. Iya. Kalau bangsa ini cerdas, Iya. gunakan ini. Iya. Disitulah sila keempat itu ya. Iya. Musyawarah mufakat. Ada perwakilan. Ya. Kan? Ada keterwakilan, ada Ya. musyawarah, ada mufakat. Terpenuhi. Apalagi? Yang penting apa yang dimaui oleh Bapak bangsa itu terwujud. Ya. Demokrasi Pancasila adalah keterwakilan, musyawarah, mufakat. Terwujud. Caranya bagaimana? Kemajuan teknologi, Iya. kemajuan bangsa. Iya. Kenapa harus berbondong-bondong ke TPS? Iya. Ya kan? Dan dari situ kan kelihatan berapa persen orang datang ke TPS kan ada golput segala macam. Ini juga seperti itu kan. Ini kan disebut dengan apa? Error marginnya itu kan, margin of errornya itu. Margin of error ya. Kan di situ kelihatan Ya, berapa ya, persen yang meleset, berapa orang yang tidak Iya. adil. Artinya pada waktu disurvei gagal, Iya. nggak bisa di apa? Di apa namanya itu? Direkap. Jadi kita ini sebagai bangsa anak muda harus
mewujudkan cita-cita itu dengan cara kita, dengan kemajuan teknologi kita, apa yang kita punya. Zaman now ya. Nah, zaman now. Dulu orang antri tahun 55 itu kan sampai panjang berkilo-kilo untuk ke TPS. Berkilo-kilo. Karena ingin mewujudkan hak demokrasinya. Sekarang dengan TPS dari tempat tidur dia bisa jawab, saya pilih A karena begini, programnya begini. Kan selesai. Iya, betul. Kenapa harus berjemur-jemur di TPS? Luar biasa. Nah, ini yang belum dilakukan oleh para pemilik lembaga survei. Iya. Kan semuanya akan mendapatkan legitimasi pada KPU. KPU kan akan membuat semua lembaga-lembaga survei harus daftar ke KPU. Standarnya ini. Ngikuti aja ya. Ngikutin standar. Jadi sekarang tinggal KPU bekerja sama dengan para survei yang dipilih, udah melakukan beberapa kan dia kali yang survei. punya hak mewujudkan izin kan. Iya. Semua lembaga-lembaga pemantau-pemantau itu kan terdaftar di KPU. Izin. Iya. Sangat sempurna sekali. Ya, sederhana, murah, cepat. Ya. Dan ditentukan oleh mufakat musyawarah. Iya. Ketua-ketua partai. Ya. Ketua partai yang menentukan undang-undang. Mereka yang bikin perubahan peraturan. Ya. Kita kan cuma dari luar aja kan. Ya. Kalau melalui MPR juga 1.000 orang, 1.200, kita juga nggak ikut. Kan gitu. Ya. Nah, melalui lembaga-lembaga survei, ya biarin aja masyarakat yang memilih langsung. Jadi konteksnya demokrasi pemilihan presiden secara langsung terwujud melalui 1.200. Itu perwakilan. Terwakilan dari sekian juta orang. Selesai. Sudah luar biasa. Anda benar-benar legend. Jadi mudah-mudahan nanti Anda... Saya pikir dengan cara ini korupsi berkurang. Saya belajar pernyataan dari Hendro Priyono. Oh, apa itu? Bapak intelijen itu. Dia bikin pernyataan begini. Kalau kita ingin mengurangi beban biaya korupsi oleh incumbent presiden, harusnya bukan 5 tahun, 8 tahun. Kenapa? Karena hampir korupsi itu dilakukan pada periode kedua. Mau masuk periode kedua. Jadi Hendro Priyono punya gagasan yang boleh juga kita dukung. Dia kepingin incumbent itu tidak ada. Jadi satu periode itu 8 tahun. Sekaligus. 8 tahun. Nah, dengan sistem kita ini lagi lebih murah lagi. Nggak perlu 2 kali pemilu untuk menentukan satu orang biaya presiden. yang terbesar itu adalah biaya pembiayaan untuk petugas KPPU itu. Iya. TPS. Ya. Biaya cetak kertas. Habis dicoblos-coblos kan dibuang. Kenapa nggak pakai ikutin yang punya survei? Iya. Atau tidak ada yang error di situ? Nggak ada. Sekali lagi orang surveinya benar. Tinggal musyawarah mufakat selesai. Iya. Dari TPS ke kelurahan, suaranya hilang. Luar biasa. Dari kelurahan ke kecamatan, suara hilang. Jadi lagi. kita tinggal menunggu Anda jadi sekjen aja deh. Kita jadi sekjen. Terima kasih. Terima kasih.